Halo guys, hari ini Eren mau jalan-jalan ke Batu Secret Zoo bareng Mami dan Papi. Kira-kira kita bakal ketemu hewan apa aja ya? Yuk ikuti keseruan Eren menjelajahi kebun binatang di Secret Zoo, melihat hewan lucu, memberi makanan satwa, dan mencoba wahana seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan petualangan Eren berikutnya. Yuk sekarang ikutin Eren melihat beberapa jenis monyet. Lihat yang ini. Ini namanya adalah red-tailed monkey atau biasa disebut monyet ekor merah. Monyet ini punya ekor yang warnanya kemerahan dan biasanya hidup di pepohonan di hutan Afrika. Mereka juga punya kantong di pipinya loh untuk menyimpan makanan. Coba lihat yang di sebelah sana. Yang di sebelah sana namanya Wolf Mona Monkey. Monyet ini berasal dari Afrika Tengah dan punya warna bulu yang cantik banget. Mereka juga punya pipi yang bisa digunakan untuk menyimpan makanan loh. Wah, keren ya monyet ini. Sekarang kita akan ketemu monyet yang super kecil. Namanya adalah Pygmy marmoset. Kalian tahu nggak? Pygmy marmoset adalah monyet terkecil di dunia. Beratnya bahkan cuma 100 gram saat dewasa. Kecil banget bukan? Eren sangat excited banget melihat monyet-monyet yang lucu ini. Dan ternyata bukan cuma monyet saja loh yang ada di sini. Di sini juga ada kanguru pohon kelabu. Kalau biasanya kita melihat kanguru melompat di tanah, kanguru pohon ini justru lebih suka memanjat dan tinggal di atas pepohonan. Kanguru pohon kelabu ini biasanya bisa ditemukan di hutan hujan Papua dan Papua Nugini. Terus, kalau kanguru pohon makannya apa ya? Mereka suka makan aneka daun, buah, bunga, dan berbagai macam bagian dari tumbuh-tumbuhan. Wah, ternyata makanannya sehat banget ya. Dan tahu nggak, kanguru pohon kelabu ini bisa hidup cukup lama. Di penangkaran mereka bisa mencapai sekitar 15 sampai 20 tahun. Lama juga ya. Tapi perjalanan Eren masih belum selesai teman-teman. Eren akan berjalan lagi. Dan sekarang kita bakalan menuju hewan yang paling seram. Coba tebak, kita akan melihat apa ya? Yap, betul banget. Kita bakalan lihat macan tutul. Wow, lihat itu. Macan tutul adalah salah satu kucing besar yang terkenal sangat kuat dan lincah. Mereka punya tubuh yang dipenuhi bintik-bintik seperti roset yang dapat membantu mereka berkamuflase di lingkungan sekitar. Macan tutul juga jago banget memanjat pohon. Bahkan mereka sering membawa hasil buruannya ke atas pohon supaya lebih aman dari hewan-hewan lain. Mereka biasanya berburu berbagai macam hewan, mulai dari hewan kecil sampai mangsa yang ukurannya cukup besar. Dan kalian tahu nggak, macan tutul ini punya penglihatan dan pendengaran yang sangat baik, terutama saat mencari mangsa di malam hari. Lanjut, sekarang kita melihat rangkong. Wow, lihat burungnya. Rangkong terkenal karena punya paruh yang besar dan cantik. Bahkan di atas paruhnya ada bagian seperti tanduk yang sering disebut balung atau keskew. Rangkong banyak ditemukan di hutan-hutan tropis Asia dan Afrika termasuk di Indonesia. Mereka biasanya makan buah-buahan, tapi beberapa jenis rangkong juga makan serangga, kadal, dan hewan kecil lainnya. Dan tahu nggak, rangkong itu punya peran penting di hutan. Karena mereka suka makan buah-buahan, kemudian mereka akan menyebarkan biji-bijinya ke tempat-tempat lain. Jadi rangkong bisa membantu menanam pohon baru di hutan. Keren banget ya. Lihat deh, hewan ini lucu banget ya. Namanya South American Coati. Coati adalah mamalia yang masih satu keluarga dengan rakun. Coati termasuk hewan omnivora, jadi mereka bisa makan buah-buahan, serangga, telur, bahkan hewan kecil lainnya. Mereka juga jago banget memanjat pohon karena mereka memiliki cakar yang kuat. Dan biasanya Coati betina dan anaknya hidup saling berkelompok. Sementara Coati jantan lebih sering hidup sendirian. Tapi lihat yang satu ini, warnanya putih dan krem. Lucu banget ya Eren. Yuk kita lihat hewan selanjutnya. Hei, apa itu lucu banget, hidungnya besar. Ternyata namanya adalah bekantan. Bekantan terkenal banget karena hidungnya yang panjang dan besar. Terutama bekantan jantan ya, dengan mengeluarkan suaranya yang khas itu loh, lucu banget. Bekantan hanya bisa ditemukan secara alami di Pulau Borneo, termasuk wilayah Kalimantan di Indonesia, serta sebagian dari Malaysia
dan Brunei. Mereka biasanya tinggal di hutan mangrove, hutan rawa, dan hutan di sekitar sungai. Bahkan bekantan itu jago banget loh berenang. Kalau ada sungai yang harus diseberangi, mereka bisa melompat dari pohon ke air dan berenang untuk menyeberang. Makanan bekantan terutama adalah daun-daunan, buah-buahan, dan bagian tumbuhan lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau bekantan punya anak? Bekantan berkembang biak dengan cara melahirkan, dan biasanya induknya melahirkan satu anak setelah mengandung sekitar 166 hari atau kira-kira 5,5 bulan. Anak bekantan akan terus dekat dengan ibunya selama sekitar 1 tahun sebelum akhirnya ia mulai mandiri. Dan kalian tahu nggak, bekantan itu bisa hidup lebih dari 20 tahun. Di penangkaran ada yang tercatat mencapai 23 tahun. Sayangnya bekantan sekarang termasuk hewan yang terancam punah karena habitat hutan mereka terus berkurang. Makanya kita harus menjaga hutan dan lingkungan supaya bekantan tetap bisa hidup. Oke, sekian dulu vlog Eren hari ini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan dan melihat keseruan Eren hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.